Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Martini, NIM 2119200. Baiklah, saya akan menjelaskan ilmu komunikasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, kelompok 1. A. Pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. B. Ruang lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, bisnis. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, komunikasi tradisional. Yang kelima, komunikasi antar budaya. Selanjutnya, elemen-elemen komunikasi. Yang pertama, people. Yang kedua, message. Yang ketiga, channel. Yang keempat, noise. Yang kelima, konteks. Yang keenam, feedback. Yang ketujuh, efek. Selanjutnya, kelompok 2. A. Prinsip-prinsip ilmu komunikasi. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya, kelompok 3. A. Hambatan komunikasi. Adapun hambatan komunikasi yang berasal dari saluran komunikasi adalah interferensi yang terjadi pada gelombang radio yang akan mengakibatkan tidak jelasnya isi siaran yang diterima oleh pendengar. B. Komponen hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. 1. Hambatan dari proses komunikasi. 2. Hambatan dalam penyediaan atau simbol. 3. Hambatan media. 4. Hambatan dari menerima pesan. 5. Hambatan bahasa dan sandi. 6. Hambatan mekanis. Selanjutnya, faktor hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan psikologis. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan ekologis. Selanjutnya, kelompok 4. A. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tertulis atau lisan. B. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Selanjutnya, pengertian komunikasi nonverbal adalah yang pesannya dikemas, yang dibentuk tanpa kata-kata. Selanjutnya, kelompok 5. A. Pengertian komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, dan memori dan berpikir. Selanjutnya, proses komunikasi intrapersonal. A. Sensasi. B. Persepsi. C. Memori. D. Berpikir. E. Asosiasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi intrapersonal. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, terfokus. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, kelompok 6. A. Pengertian komunikasi interpersonal. Mendefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar dua orang atau di antara kecil orang-orang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. B. Komponen-komponen komunikasi interpersonal. A. Pesan. B. Encoding. C. Media. D. Decoding. E. Komunikasi. F. Umpan balik. G. Konteks. H.
H. Gangguan, I. Efek. Selanjutnya C. Ciri-cirinya. Yang pertama, arus pesan dua arah. 2. Suasana nonverbal. 3. Peserta komunikasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.